melanjutkan eh, teori ya, sempat tertunda ketika UTS kemarin. Oh ya, terkait dengan tugas ya, tugas besar kemarin. Jadi itu nanti berlanjut ya, jadi tolong diperhatikan eh, konten daripada tugas besarnya itu, karena nanti berlanjut untuk pengganti UAS gitu ya, gitu. Jadi yang kemarin itu sebagai pengganti UAS. Jadi nanti penilaian akhir tuh ada di tugas besar itu gitu ya, gitu. Dan penilaiannya itu per subbab ya. Nanti di kan kemarin sudah saya berikan contoh untuk membuat review artikel ya. Jadi nanti saya nilai per subbab, misalkan pendahuluan kedalamannya bagaimana, metodenya bagaimana, kemudian hasil dan pembahasannya bagaimana, gitu. Grafik-grafiknya dibuat lagi atau hanya di crop gitu ya. Kemudian kesimpulan, kemudian referensinya bagaimana gitu ya. Minim atau banyak. Karena review artikel itu biasanya kan minimal itu kan bisa 40 sampai 50 referensi ya minimal itu ya gitu. Jadi kalau cuman 5 6 referensi itu bukan review artikel tuh ya, hanya summary aja biasa. Nah, itu diperhatikan. Kenapa itu sebagai tugas akhir daripada mata kuliah ini gitu ya. Jadi harapannya ketika Anda melakukan review artikel itu dengan berbagai macam sumber pustaka yang cukup banyak itu, jadi Anda menjadi tahu gitu ya terkait tren penelitian itu, konsepnya seperti apa, fenomena yang terjadi selama ini seperti apa itu kan jadi tahu. Karena itu nanti sangat berguna ketika Anda nanti eh, terjun langsung di industri begitu ya. Jadi fenomena-fenomena itu Anda dapatkan dari review artikel itu gitu ya. Kalau textbook ya itu hanya teori-teori aja. Fenomena-fenomena itu jarang diberikan begitu ya. Nah, seperti itu ya. Tolong diperbaiki nanti. Kemudian juga terkait tugas itu jadi mengacu ke template jurnal ya, karena orientasinya nanti kalau bisa itu dipublish gitu ya. Nanti kalau misalkan bagus semua gitu ya, nanti saya akan publish per per ini ya, per artikel misalkan satu satu semester dua misalkan. Karena kan itu bayar ya, nanti saya bantu bayar lah kalau masalah ini. Jadi nanti misalkan yang bagus duluan nanti dipublish gitu ya. Nanti untuk pembayaran saya bantu bayar gitu ya. Supaya apa? Itu juga nanti ada nilai plusnya buat Anda ya. Misalkan Anda suatu saat mau studi lanjut S2 itu ada ketika itu publish itu ada nilai plus, oh ternyata si A ini udah pernah membuat review artikel dan publish gitu ya, itu ada nilai tambahnya gitu ya kalau mencari untuk mencari beasiswa begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga untuk akreditasi bagus gitu ya, artinya mahasiswanya itu sudah aktif untuk mencoba menulis jurnal begitu, itu nilai plus untuk akreditasi ya. Jadi untuk mempertahankan akreditasi unggul itu salah satunya kontribusi mahasiswa terkait artikel itu tinggi gitu ya, dan selama ini nyaris tidak ada gitu ya, gitu semua rata-rata yang di depan adalah nama dosennya gitu ya, dan itu kontribusi mahasiswa di dalam akreditasi jadi nggak ada gitu ya, tertutupi oleh dosen. Makanya di mata kuliah ini saya sarankan nanti disusun yang baik, nanti akan coba saya bisa di apa namanya, difasilitasi untuk publish ya gitu, jadi buat manfaat buat Anda juga nanti bermanfaat buat jurusan begitu ya, buat mempertahankan akreditasi tetap unggul begitu ya, karena nilainya tinggi masalahnya itu. Oke, baik kita lanjutkan ya. eh Kita menginjak untuk sub katalis ini yang pertemuan terakhir ya. Jadi nanti pertemuan 10 itu presentasi Anda, kemudian 11 baru masuk ke adsorben. Nah, kita bicara terkait dengan deaktivasi katalis begitu ya. Jadi kelemahan daripada katalis padat ya, walaupun banyak kelebihannya juga gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
supaya lifetime dari katalis itu eh, tetap tinggi gitu ya. Artinya lama waktu penggunaannya. Jangan sampai waktu pendek sudah ganti. Karena harga katalis itu cukup mahal gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat kecenderungan daripada aktivitas katalis begitu ya. Dari gambar ini terlihat bahwa yang A dan B itu ya, itu. Nah, yang A itu terlihat ya. Jadi dia awalnya itu katalis fresh gitu ya. Ya, ini adalah katalis fresh. Nah, ini katalis fresh ya. Kemudian dengan berjalan waktu, nah dia mengalami penurunan performa ya. Sehingga, nah ini Anda lihat sini datar. Ini artinya fungsi katalis sudah tidak ada lagi, tidak berfungsi lagi katalis gitu ya, gitu. Karena datar dia. Bisa jadi posisinya adalah sudah mati begitu ya, gitu. Jadi nanti di sistem reaksi itu bekerja reaksinya seperti reaksi tanpa katalis begitu ya, gitu. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan supaya Clapton dari katalis itu tetap tinggi gitu ya, jangan 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 rendah atau pendek begitu ya, itu karena merugikan apa namanya proses gitu ya, dan juga cost-nya akan tinggi nantinya gitu ya. Nah, pertama adalah suhu tinggi. Jadi usahakan Anda tahu gitu ya karakteristik dari katalis yang akan digunakan ya. Jadi sebelum Anda mengoperasikan suatu unit reaksi itu dicek dulu katalis yang digunakan katalis apa. Kemudian karakteristiknya bagaimana? Dia suhu maksimal yang diizinkan berapa? Nah, yang paling aman itu adalah suhu masih operasional itu adalah eh, 80% dari suhu maksimalnya ya. Misalkan suhu maksimal 100. Jadi maksudnya suhu maksimal bahwa si katalis ini akan terjadi misalkan cook gitu ya. Nah, Anda operasikan sebaiknya di bawah itu. Misalkan 80 Celcius itu aman gitu ya, gitu. Jadi lifetime-nya akan lama begitu ya. Beda kalau Anda eh, jalankan pada suhu tingginya 100 Celcius itu tidak akan lama itu nanti ya. Itu akan terjadi deaktivasi katalis. Kemudian suhu yang tinggi tadi itu bisa menyebabkan sintering ya. Bisa menyebabkan sintering. Jadi sintering itu semacam dia bersatunya suatu partikel katalis gitu ya, karena dia melunak gitu ya, jadi satu nantinya gitu, jadi sinteringnya. Kemudian suhu yang tinggi juga bisa menyebabkan polling ya gitu. Seringkali karena suhu terlalu tinggi dia terjadi cooking gitu ya, cooking. Nah, ini ada cooking juga di situ disebutkan juga. Nah, terjadi cooking nanti dia karena biasanya kondisi reaksi itu bertekanan dia lepas. Nah, bubuk-bubuk daripada karbon-karbon yang hasil dari cooking tadi dia akan masuk ke lubang pori-pori begitu ya, pori-pori si katalis sehingga tertutup ya. Sedangkan isi aktif itu ada di dalam pori-pori katalis gitu ya. Jadi seolah-olah dia hanya seperti partikel biasa yang tidak fungsi apa-apa kalau sudah ada pollingnya begitu ya gitu. Kemudian tadi cooking ya. Cooking. Jadi cooking itu kan semacam pengkarbonan gitu ya. Jadi ciri-ciri katalis itu sudah mulai terjadi cooking itu terjadi perubahan warna yang paling gampang membedakan ya gitu. Jadi misalkan awalnya itu misalkan putih gitu ya, tiba-tiba jadi hitam legam, nah itu sudah tanda-tanda terjadi cooking begitu ya gitu. Nah kemudian eh, kita juga harus tahu ya, si katalis ini dia mudah menyerap komponen apa.
Nah, jangan sampai komponen yang mudah diserap itu merupakan positioning atau racun katalis. Nah, itu jadi masalah begitu. Misalkan ada katalis A gitu ya. Nah, ternyata di bahan baku itu mengandung misalkan Fe gitu ya. Nah, Fe itu dia akan nanti akan terjerap di dalam katalis dan fungsi katalis yang seharusnya dijalankan oleh sisi aktif katalis misalkan H+, itu dia H plusnya menjadi tidak berfungsi ya karena dia tertutupi bahkan terganti oleh Fe tadi yang berasal dari apa namanya bahan baku misalkan ya. Atau mungkin bahan bakunya bagus, tetapi misalkan material perpelpaannya misalkan grade-nya tidak sesuai, yang harusnya 316 dipakai 304 atau karbon steel, sehingga nanti terjadi korosi. Nah, korosi mengandung Fe masuk ke reaktor dan Fe-nya menjadi positioning gitu. Nah, itu tidak diinginkan gitu. Jadi, karakteristik sifat fisik, sifat kimia itu dari suatu katalis itu harus Anda pahami ya gitu. Sehingga kesalahan-kesalahan tindak itu bisa dihindari gitu ya gitu. Dan lifetime katalis menjadi tetap tinggi gitu ya. Nah, kemudian yang kurva B ini Anda lihat ini awalnya ya dari kondisi awal kemudian dia meningkat. Nah, jadi sebenarnya konsep yang B ini adalah boleh dikatakan dia itu eh, sisi aktifnya. Jadi belum berfungsi dengan maksimal. Jadi misalkan suatu zeolit diimpregnasi menggunakan eh, C CU CaO misalkan ya, CaO misalkan. Nah, karbon oksida misalnya, kalsium oksida ya CaO. Nah, sedangkan dia akan aktif kalau bentuknya bukan CaO tapi Ca saja misalkan ya gitu. Nah, awalnya di sini misalkan CaO. Nah, ketika sudah berinteraksi dengan proses dan kondisi panas, maka O-nya keluar, lepas begitu ya, sehingga dia menjadi aktif ketika sudah berubah jadi CaO menjadi Ca saja misalkan. Nah, seperti itu maksudnya gitu ya, gitu. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi reduksi oksida logam gitu ya, harus begitu dan seterusnya gitu ya. Jadi kasus yang B seperti itu. Jadi memang ada katalis yang seperti itu gitu ya gitu. Tapi jarang sih sebenarnya. Biasanya langsung pakai gitu, siap pakai gitu ya. Karena kalau kalau ngikutin yang B ini nanti dia laju reaksinya lambat gitu ya. Jadi misalkan dia kondisi full aktif ada di 2 jam. Jadi setelah 2 jam baru reaksinya maksimal. Selama 2 jam ini reaksinya boleh dikatakan reaksi tanpa katalis seolah-olah gitu ya gitu. Jadi rugi ya. Biasanya industri akan milih yang jenis A langsung pakai saja, tinggal dijaga lab time-nya saja bisa. Nah, ini contoh ya, ini contoh kasus juga ini. Jadi misalkan katalis yang dipakai udah nikel ya dengan supportingnya Al2O3 pada reforming metana ya menggunakan metode steam reforming. Berarti suhunya tinggi nih. Nah, reaksinya adalah Ca4 ditambah H2O menjadi CO plus 3H2 ya. Tuh. Nah, karena suhunya tinggi, rata-rata memang laju reaksinya cepat di awal. Makanya kita harus hati-hati. Tadi saya katakan bahwa kalau bisa itu 80%-nya saja. Misalkan dia bisa tahan 100, jalankan 80 Celsius misalkan. Nah, untuk yang NiAL2 ini kita harus tahu berapa Celsius yang tertingginya gitu ya. Misalkan suhu 200 ya 180 lah, oke lah ya gitu ya. Nah, biasanya untuk reaksi-reaksi yang suhu tinggi itu biasanya cepat ya laju reaksinya sehingga produk yang dihasilkan juga akan banyak begitu ya gitu. Nah, tetapi itu tadi kendalanya akan terjadi deaktivasi berupa cooking itu pembentukan karbon. Nah, itu harus kita hindari.
Sebenarnya ada cara sih ya untuk apa namanya melakukan regenerasi kalau terjadi caulking itu tidak sulit sebenarnya. Ya, gitu. Dan saya dulu waktu kerja juga pernah melakukan itu gitu ya. Tapi memang tetap mempengaruhi lifetime-nya gitu ya. Yang kalau normal itu bisa tahan 5 tahun, mungkin 4 tahun harus ganti karena tadi terjadi cooking. Sehingga setiap tahun harus dilakukan regenerasi begitu ya. Nah, kemudian seperti katalis logam, misalkan ya katalis pada proses hidrogenasi misalkan. Nah, kalau logam itu masalahnya kalau suhunya mencapai titik meltingnya, dia akan berubah menjadi semacam cairan ya atau meleleh lah ya, meleleh, menjadi lunak lah ya. Nah itu tidak diinginkan. Kalau misalkan kalkulus satu sama kalkulus dua leleh itu kan jadi satu nantinya. Jadi misalkan awalnya diameter satu mili sama 1 mili gitu, nanti akan bergabung jadi 2 mili dan itu tidak diinginkan. Kalau udah bergabung gitu, posisi aktifnya seperti terisolasi gitu ya, terisolasi oleh supportnya. Jadi posisi aktifnya terkurung di dalam dan bisa jadi pori-porinya nutup gitu ya kalau terjadi sintering. Nah itu yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu ya, ini adalah contoh-contoh kasus ya yang perlu dihindari. Nah, ini untuk kasus B, misalkan dia katalis Cu ZnOAl2. Jadi dia bentuknya Cu, promotornya ZnO dan supportingnya Al2O3 gitu ya dalam sintesis metanol. Nah, itu tadi. Jadi katalis awalnya itu berbentuk oksida CuO gitu ya, kuprum oksida. Nah, dia akan aktif kalau dia oksidanya terlepas dulu. Jadi tereduksi dulu CuO menjadi Cu ya, gitu. Nah, itu sangat aktif nantinya. Nah, seperti itu maksudnya. Ya, jadi eh, katas akan aktif kalau sudah terjadi reduksi di awal dulu, baru dia fungsi katasnya akan berjalan di situ. Kalau masih bentuknya CuO ya, karena memang dia CuO itu stabil ya, ya nggak akan berfungsi gitu ya, gitu seperti itu. Nah, kemudian terkait deaktivatif katalis, kita sebenarnya bisa memprediksi gitu ya, berdasarkan data operasi lapangan yang dilakukan setiap hari sepanjang tahun itu kita bisa eh, cek gitu ya, bagaimana sih terkait aktivasi dari keluarga katalis tetap terjaga dengan baik, stabil atau dia mengalami penurunan gitu ya, gitu. Itu bisa kita cek. Nah, biasanya pengecekan itu dilakukan pada kondisi operasi yang tetap. Misalkan suhunya tetap, tekanan tetap, kemudian eh, rasio reaktannya tetap, gitu ya. Kecenderungan impuritasnya juga tetap, gitu ya. Nah, itu bisa diamati dengan baik hasilnya nanti. Nah, terkait dengan laju deaktivasi gitu ya, itu bisa didekati seperti pendekatan laju reaksi biasa sebenarnya. Jadi misalkan dA per dt sama dengan KA pangkat N gitu bisa. Kalau laju reaksi kan dCA per dt sama dengan KCA pangkat N misalkan gitu ya gitu. Jadi bisa. Jadi bisa direka-reka secara matematika ya. Sebenarnya tidak aku juga. Rumus pastinya seperti itu kan nggak ada sebenarnya. Cuma reka-reka aja ya. Karena kenapa bisa didekati dengan persamaan laju reaksi? Kenapa? Karena eh, aktivitas katalis itu berdampak langsung pada laju reaksi kimia. Laju reaksi kimia berdampak langsung pada konversi reaktan. Konversi reaktan berdampak langsung pada produk yang dihasilkan. Kalau ditarik mundur, itu laju reaksi yang terjadi itu bisa merepresentatifkan daripada aktivitas katalis. Ya, makanya eh, aktivitas katalis itu bisa dinyatakan dengan pendekatan seperti laju reaksi kimia, begitu ya, seperti persamaan 8,2 ini. Nah, kemudian kalau misalkan 8,2 ini di apa namanya diintegrasikan ya, maka akan bentuk menjadi 8,3 ya, gitu. Di mana M sama dengan 1,
per satu main N, B-nya satu main N, kata per A 0 T pangkat N. Ya, gitu. Nah, kalau dijadikan bentuk log menjadi 8,4. Nah, jadi dari persamaan 8,3, 8,4, 8,2 itu bisa digunakan untuk memprediksi keaktifasian daripada suatu katalis. Apakah masih baik atau sudah mengalami penurunan. Nah, untuk mendapatkan data yang dan informasi yang akurat, maka sebaiknya data yang digunakan untuk memprediksi itu minimal pada rentang 100 sampai 100 eh 100 sampai 1000 jam ya, gitu. Jadi pada kondisi ini itu bisa memprediksi penurunan aktivitas katalis itu dalam jangka waktu 1 tahun, gitu ya, gitu. Dan memang rata-rata biasanya untuk memprediksi biasanya menggunakan rentang dalam 1 tahun gitu ya, gitu. Karena toh perusahaan juga akan shutdown gitu ya setiap tahun gitu, ya, gitu. Nah, ketika shutdown itu kadang-kadang juga dibuka reaktornya, kemudian dicek secara visual bagaimana, apakah masih bagus atau tidak gitu ya. Kalau terjadi perubahan warna logis namanya dipakai ya gitu. Misalkan awalnya putih menjadi agak coklat, ya itu nggak ada masalah, itu masih bagus gitu ya. Gitu. Kalau sudah hitam dan dipegang dia seperti ada eh, powdernya, berarti itu terjadi cooking gitu ya. Nah itu. Nah, ini apa namanya informasi-informasi yang kita bisa dapatkan dari persamaan tadi begitu ya, gitu. Jadi kalau K-nya itu lebih kecil dari nol, berarti terjadi deaktivasi talis. Tapi kalau K-nya masih di atas nol, ya berarti dia aktivitasnya masih bagus begitu ya, gitu. Bahkan kalau dia meningkat dengan berjalannya waktu, berarti bisa jadi konsepnya adalah konsep yang grafik B tadi ya, gitu. Kalau yang konsep A ini, yaitu yang K bisa jadi mengalami penurunan ya, bahkan bisa lebih kecil daripada nol, gitu. Nah, di sini juga ada penjelasan ya, kalau misalkan N lebih kecil besar dari satu, maka M akan bernilai negatif. Artinya aktivitas katalis akan menurun ya terhadap waktu. Tapi kalau N-nya lebih kecil, maka M bernilai positif. Maka aktivitas katalis meningkat terhadap waktu. Tapi meningkat itu juga ada titik maksimalnya ya. Tadi kan di gambar juga ada maksimalnya, nggak mungkin tidak ada maksimal. Pada titik tertentu, ketika oksida daripada logam tadi sudah lepas semua, yaitu titik maksimal di mana aktivitas katalis terjadi secara optimal gitu ya. Dan di situ maksimal optimalnya. Nanti setelah berjalan waktu ya turun juga, nggak mungkin stabil terus gitu, nggak turun juga. Hmm. Nah ini saya coba kemarin Pak, saya minta di apa namanya diilustrasikan dari model 8,3 ya, 8,3 ini. Nah itu seperti ini hasilnya ya. Jadi kalau misalkan N-nya 1,5 misalkan ya, dan 1,5 berarti dia yang orange. Nah, itu dampaknya nanti dropnya begini nih. Nih, ya. Dia terjadi deaktivasi cepat. Kemudian 1,1 posisi di atasnya ya, itu deaktivasi itu lebih lambat, ya. Kemudian kalau N-nya itu 0,5 dia terjadi aktivasi lambat. Kalau N-nya lebih kecil dia aktivasinya cepat. Seperti itu ya, gitu. Jadi makanya kalau jadi seorang engineer itu seringkali berkecimpung dengan data operasional karena untuk memprediksi seberapa baik katalis yang ada di proses itu bagaimana ketahanan nanti. Kira-kira kalau misalkan kita udah tahu laju deaktivasinya itu tertentu, kira-kira ini bisa bertahan berapa tahun. Misalkan, oh 2 tahun lagi, berarti nanti tahun depan sudah harus pesan katalis baru, gitu ya. Jangan sampai
mepet karena waktunya lama itu datang antar pesan sama datang lama. Jangan sampai ketika datang itu benar-benar katalis sudah tidak aktif gitu ya, rugi itu harus shutdown toh gitu. Jadi jangan sampai shutdown terlalu lama gitu. Jadi diharapkan shutdownnya itu hanya untuk mengganti katalis saja begitu ya gitu. Nah, tadi saya katakan tadi bahwa aktivasi itu bisa representatifkan dengan konversi. Jadi kalau misalkan Anda tidak melihat secara visual terkait dengan kondisi katalisnya, kita juga bisa memprediksi gimana stabilitas konversi yang dihasilkan dari proses. Kalau dia ternyata stabil dengan kondisi operasi sama, berarti aktivitasnya masih bagus, ya, gitu. Tapi kalau dia turun, seperti gambar 8.3 ini, ada potensi bahwa sudah mulai terjadi ada aktivasi, begitu ya. Seperti itu. Nah, ini beberapa jenis deaktivasi, begitu ya. Dan dampaknya seperti apa. Nah, gambar yang ini kalau terjadi deaktivasi positioning ya, ada racun katalis. Nah, nah, ini adalah apa namanya? Nah, ini dulu. Nah, biasanya zona itu bahkan begini ya. Nah, ini begini, poolnya begini misalkan ya, poolnya begini. Atau kalau lebih gampang beginilah, berdiri ya. Nah, misalkan masuk dari bawah, innya ya, ini out. Nah, nah, katalis itu biasanya kan bispet ya, biasanya ada bispet begini. Nah, kalau normal nih ya, normal, dia di sini sudah mulai bereaksi tuh sepanjang itu sih. Maka profilnya dari sini dia mulai masuk, dia bereaksi kan. Nah, untuk seorang untuk mendeteksi bahwa proses reaksi berjalan dengan baik, begitu ya. Untuk seorang operasional gitu ya, operator atau pokoknya yang bertanggung jawab operasional gitu ya. Itu bisa melihat dari perubahan suhu yang terjadi. Kalau dia dari awal misalkan sini suhu 100 misalkan naik berlahan-lahan sampai suhu 200 misalkan. Oh berarti nih katalis bersih dengan baik. Ternyata dia dari titik awal sampai titik akhir naik suhunya. Dan keluar di sini. Nah ini stabilnya maksudnya udah keluar ya. Nah, kalau sini kan sudah nggak bereaksi kan. Makanya dia stabil. Kan sampel itu biasanya diambil di apa atau terdeteksi di sini ya. Di sini berapa? Satu, dua, tiga gitu ya. Nah, di sini enggak lagi. Jadi yang di sini sama aja gitu ya. Yang di sini itu sama dengan di sini lah. Ya, gitu. Itu berarti oke. Atau untuk memastikan lagi diambil sampel, dicek gitu ya. Di lab gitu ya, gitu. Bisa. Tapi sebagai orang profesional dengan melihat visualisasi proses itu bisa lihat kelihatan. Oh ini masih bagus, nggak ada masalah. Nah, kecuali udah mulai melenceng nih, misalkan begini ya, misalkan begini. Wah, ini mulai aneh nih, mulai mulai melenceng. Nah, itu lain lagi nanti prosesnya ya, gitu. Nah, kalau positioning seperti ini. Jadi misalkan kalau ini normal, kalau terjadi positioning misalkan ini di bahan bakunya ada racun katalis dan dia mulai nempel di sini, seret, ya, mulai nempel di area ini dulu nih. Nah, masuk. Nah, yang awalnya tuh naik di sini, sekarang dia mulai naik di sini, geser kan, segeser ini, seret ini, geserin dia. Nah, baru naik. Nah, itu ya. Kalau dia terjadi pergeseran, gitu ya, jeda waktu lah gampangannya ya. Misalkan di sini, eh apa namanya, kok biasanya suhu 100 di sini kok cuma 90 ini ya gitu. Nggak naik-naik suhu 100 baru di sini. Oh, berarti sudah terjadi misalkan positioning ya gitu. Nah, seperti itu. Kalau misalkan terjadi sintering, nah seperti ini sintering ya. Jadi awalnya sini normal, di sini sama dengan ini ya, normal tuh. Nah, lama-lama kok pelan gitu ya, gitu. Nah, bedanya kalau positioning itu benar-benar dia tidak aktif sama sekali. Makanya tadi
di sini sudah terjadi positioning, makanya dia tidak 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 ada reaksi, dia bergeser benar-benar bergeser dari titik nolnya di sini ya, gitu. Kalau sintering tidak, dia bereaksi, tapi pelan di titik ini, ya, mulai pelan di titik ini ya gitu ya. Karena apa? Dia yang awalnya ukuran katalis segini, segini gitu ya. Nah, kalau ukuran katalis semakin kecil, itu laju reaksi semakin baik, karena proses difusivitas semakin cepat, ya. Baik difusivitas eksternal maupun internal bagus gitu ya. Nah, tiba-tiba karena suhunya terlalu tinggi, dia jadi satu, jadi besar. Nah, kalau sisi aktifnya masih ada di permukaan atau tidak tertutupi pool, itu bisa bisa bereaksi jalan normal, ya, tapi pelan. Nah, seperti ini kasusnya ini normal. Nah, kalau terjadi sintering dia, nih ini ya, dia tetap bereaksi tapi pelan dia. Nah, pelan bergeser dia. Jadi bergeser gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu sentering ya. Ciri-ciri terjadi sentering. Kalau positioning benar-benar bergeser nih, dari, mulai titiknya baru lagi. Kalau ini tetap dari sini tapi pelan. Nah, kemudian ada lagi polling. Polling juga begitu, ya. Dia mulai bergeser, tapi Anda lihat di sini ya, bedanya seperti ini. Kalau yang terpolling itu bedanya sistemnya seperti ini, ya, seperti itu. Kenapa? Dia kan si lubang-lubang pori yang harusnya begini itu, misalkan ada, sorry, misalkan ada lubangnya begini dua ya. Nah, misalkan begini katalisnya. Ini kalau normal, tiba-tiba ini ketutupan. Ya. Nah, ini jadi tidak berfungsi, dia berfungsi ini. Apalagi ini kalau juga ada ketutupan misalkan, wah, ini repot ini gitu ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi dampak deaktivasi kata itu macam-macam. Dengan ilustrasi ini kita bisa memprediksi ini positioning, sintering atau polling gitu ya. Gitu. Kalau dia suhu operasionalnya normal, loh kok begini? Misalkan suhu operasionalnya tadi dari karakteristik katalis dia mampu bertahan 100, Anda jalankan 80, kok terjadi seperti ini? Berarti positioning seperti ini. Ya, itu. Nggak akan terjadi sintering dan tidak akan terjadi polling. Ya, gitu. Tapi kalau suhunya sedikit tinggi, nah bisa polling ya. Kalau dia ternyata dia misalkan terjadi evaporasi atau suhunya melebihi titik leles daripada katalisnya, ya terjadi sintering begitu ya gitu. Itu harus dipahami konsepnya ya. Nah, ada beberapa apa namanya cara ya untuk menghindari fenomena ini tadi itu ya yang perlu kita pahami begitu ya. Yang penting kita tahu konsepnya bahwa positioning itu eh, bisa dicegah, ya bisa dicegah kita menggunakan promoter penetra racun. Artinya apa? Di situ disisipkan bahan, ya, bahan. Misalkan isi aktif kita H+. Di situ racun katalisis misalkan Fe misalkan. Nah, dan itu misalkan Fe itu ada di bahan baku. Kalau dipisahkan sulit karena impurities gitu ya. Nah, caranya adalah dikasih semacam penjerap tambahan. Jadi si Fe ini lebih suka ke penjerap tambahan itu dibandingkan dengan H+. Misalkan ditambahkan komponen A misalkan. Dia cenderung untuk nempel di komponen A dibandingkan sisi aktif katalis. Nah, itu bisa gitu ya. Yang penting kita tahu gitu ya gitu. Racunnya itu apa? Racun itu lebih suka eh, ke zat apa gitu ya. Kemudian sintering. Nah, kalau sintering ini tadi kan akibat meleleh ya gitu. Nah, kita kita harus tahu kira-kira perlu zat tambahan apa nih si katalis ini ya. Karena misalkan dilihat katalisnya udah oke gitu ya, performanya sudah oke, cuman masalahnya sering terjadi sintering gitu misalkan ya gitu. Sedangkan kondisi reaksinya cenderung untuk posisi reaksi yang suhu yang tinggi misalkan agar lebih maksimal gitu ya gitu. Nah, berarti ditambahkan support lagi gitu ya. Jadi ditambahkan zat baru yang dia bisa memperkuat interaksi antara support yang menjadi tempat eh, di katalis berinteraksi begitu ya. Jadi tambahkan zat baru lah intinya begitu ya gitu. Kemudian kalau Fouling ini
ditambahkan aditif pembersih karbon. Mungkin, nah kalau yang Pauling ini saya belum pernah melihat secara langsung zatnya seperti apa gitu ya. Tapi yang pernah saya lakukan adalah dengan cara meregenerasi gitu ya, gitu. Nah, ini beberapa kasus aktivasi katalis ya. Jadi penyebab daripada deaktivasi katalis. Dari tabel ini kita jadi tahu nih, ya. Jadi tahu permasalahannya apa, dampaknya apa gitu ya. Nah, seperti partikel failure ya. Jadi misalkan si katalis kok mudah remuk begitu ya, gitu. Berarti strength daripada katalis tidak sesuai dengan kondisi operasi berlangsung. Misalkan karakteristik mengatakan bahwa dia katalis ini mampu bertahan pada tekanan 5 bar. Anda paksa jalan 6 bar, ya akan hancur lah itu. Makanya terjadi partikel failure tadi ya, gitu. Dampaknya adalah terjadi plugging atau terjadi channeling. Jadi alirannya itu semacam berkelok-kelok gitu ya, gitu. Bahkan kalau misalkan sudah parah ya plak gitu ya, tidak ada aliran sama sekali tertutupi gitu ya, gitu. Kemudian polling ya. Kalau polling tadi dampak daripada kekuatan ini sebenarnya apa namanya. Nah, polling ini bisa juga ada dampak ini juga ya, dampak apa namanya? Tekanan juga bisa selain suhu ya. Selain selain suhu yang didapat dari cooking sebenarnya. Kalau polling yang akibat mechanical ini dampak dia remuk begitu ya. Jadi semacam seperti pailur, partikel pailur, cuma langsung dampaknya menjadi seperti bubuk gitu ya sebagian. Nah, itu menutupi daripada pori-pori. Jadi atau bisa jadi sebenarnya dia bagus ya, ya bagus si kekuatan katalis, cuman dia lajunya terlalu cepat ya. Sehingga terjadi loss surface ini ya gitu misalkan begini dia ukuran begini nah ini kecepatannya tinggi sehingga dia mengikis pelan-pelan ini ya namanya erosion corrosion ya sehingga si bubuk-bubuk tadi tertahan di katalis yang lain masuk ke pori-pori sehingga terjadi polling bisa jadi begitu. Kemudian dampak thermal gitu ya. Nah, terjadi komponen polarisasi. Jadi ada komponen aktif yang lepas yaitu jadi katalisnya secara visual nggak ada terjadi perubahan, tapi sisi aktifnya hilang gitu ya, lepas. Nah, itu percuma juga itu ya. Kemudian perubahan fase ya, perubahan fase yang bisa memicu terjadi sintering gitu ya, gitu. Kemudian membentuk formasi baru gitu ya, gitu. Jadi karena suhu dia nanti terjadi perubahan struktur dari katalis bisa. Nah, itu menyebabkan nanti luas permukaannya turun ya, kemudian komponen utamanya lepas begitu ya, gitu. Gitu. Kemudian dampak kimia ya, positioning tadi ya. Kemudian cooking ya. Nah, cooking dari secara umum sebenarnya cooking ini disebabkan oleh thermal sebenarnya suhu ya, tapi bisa jadi dampak dari reaksi kimia. Misalkan oksigen ada panas sama katalis, maka akan bereaksi membentuk karbon CO2 misalkan ya, karbon-karbon gitu. Nah, itu juga bisa menimbulkan cooking gitu ya. Dan dampaknya hampir sama, plating juga ya sama dengan ini. Nah, ini kasus ya, saya sendiri pernah mengalami tahun 2008 gitu ya, terkait dengan apa namanya, reaksi sintesis triacetin ya dari gliserol dan asam astat ya. Nah, kalau itu memang saya sengaja waktu itu ya, saya sengaja saya pengen tahu saja karena kan statusnya ini riset ya, riset untuk S2 sehingga untuk menghindari pertanyaan dosen penguji gitu ya atau mempersiapkan hal-hal yang tidak diinginkan dari pertanyaan dosen penguji saya lakukan suhu yang cukup tinggi waktu itu. Nah, spesifikasi dari resin yang saya pakai itu seperti
ini ya. Jadi saya menggunakan resin Indion gitu ya, 225 Na ya, dan Amberlis 15 begitu ya. Nah, tapi yang banyak saya pakai adalah yang Indion 225, yang Amberlis itu hanya sebagai pembanding saja. Ya. Nah, seperti ini. Dia di situ temperatur maksimalnya bisa beroperasi 120 ya, gitu. Kapasitasnya juga cukup tinggi gitu ya. Kenapa saya pilih Indion 225? Karena pertama spesifikasinya hampir sama dengan spesifikasi eh, resin berbasis katalis ya, seperti Amberlis itu kan sebenarnya sering kali digunakan sebagai katalis. Nah, kalau Indion 225 Na ini sebenarnya bukan bukan katalis yang sering dipakai, karena ini sebenarnya digunakan untuk demin water gitu ya. Karena harganya jauh ya. Kalau Indian 225 ini 1 kilonya cuma 80.000. Waktu itu saya beli ya. Kalau Amberlis itu yang grade katalis itu 1 kilonya 30 juta begitu ya untuk skala lab loh ya. Jadi jauh banget gitu ya. Makanya saya coba Indian 225 Na untuk menggantikan Amberlis secara spesifikasi dan karakteristik hampir sama ya gitu. Nah, kurang lebih skematik resin Indion itu secara umum hampir sama lah ya, Indion maupun Amberlis itu hampir sama. Jadi dia ada supportnya adalah serupa apa namanya, asam sulfonat ya, HSO3O, HS HS3O ini asam sulfonat gitu ya. Sisi aktifnya adalah Na, natrium ya, kalau Indion itu Na. Nah, ini crosslink berupa divinyl benzen ya, untuk memperkuat ikatan antar apa namanya, asam sulfonat ini kalau tidak lepas dia ya. Nah, saya coba reaksikan, padahal waktu itu saya udah melakukan konsep 80% operasionalnya ya kan, 120 derajat tadi ya maksimal dia bisa tahan. Saya gunakan pada suhu 100 ya, 100. Saya belum mencoba yang suhu 120 ya, baru 100 waktu itu. Nah, itu dengan berjalan waktu dia sudah berubah menjadi yang awalnya eh, kuning kemasan begitu ya, berubah menjadi hitam ya, udah mulai kehitaman begitu ya. Padahal suhunya 100 Celcius, sedangkan karakteristik tadi dibilang 120 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ciri-ciri bahwa sudah akan terjadi cooking itu adalah terjadi perubahan warna ya, seperti itu. Kalau itu dia baru warna coklat kehitaman ya, belum belum hitam gitu ya. Kalau mungkin di atas 120 dia akan hitam gitu ya, gitu. Terjadi karbonisasi. Nah, seperti itu. Kemudian partai Pailur tadi ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa dampak daripada Pailur tersebut ya, itu eh, bisa menyebabkan hotspot suatu reaksi ya. Jadi eh, reaksi pada titik tertentu dengan menyebabkan suhu yang tinggi kalau dia eksoterm gitu ya. Nah, itu dampaknya serius nantinya ya gitu. Nah, biasanya ciri-ciri eh, secara visual gitu ya. Kan kalau di reaktor tuh seringkali digunakan material logam yang nggak bisa dilihat kan secara kasat mata ya. Biasanya untuk mengetahui bahwa dia terjadi masalah pada katalisnya, makanya di reaktor, khususnya dengan katalis padat yang sistemnya adalah piece bed, itu boleh dikatakan wajib memasang yang namanya pressure drop ya, pressure drop, pressure drop. Jadi pressure drop base gitu ya. Jadi kalau pressure dropnya itu meningkat, artinya potensi terjadinya pilur, partikel pilur itu juga mengalami peningkatan gitu ya. Kenapa bisa begitu? Nah, misalkan ini reaktor, ini pispet ya. Nah, delta P kan di sini letaknya pressure drop.
Nah, awalnya normal nih, normal ya, normal. Nah, walaupun normal pasti ada press dropnya, nggak mungkin nol toh. Misalkan awalnya 0,001, ya normal. Tiba-tiba dari tren di DCS naik begini dengan berjalan waktu ya. Ini ada potensi ya, terjadi cooking bisa, terjadi partikel failure bisa, begitu ya. Jadi banyak. Nah, sehingga yang awalnya misalkan antar partikel itu seperti ini jaraknya mengalir normal tuh. Nah, kalau terjadi failure itu bisa jadi begini nanti. Ini begini, yang dari atasnya harusnya normalnya ada begini dan begini misalkan. Itu tiba-tiba berubah menjadi begini. Ini kecil 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 ini kecil 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 ya, rontok gitu ya. Ini juga sama. Jadi yang awalnya 4 menjadi 2. Yang 2 kemana? Nutupin lubang-lubangnya sehingga alirannya menjadi terhambat. Makanya bisa jadi terjadi channeling begini ya gitu. Kalau udah parah terjadi plugging. Nah, ciri-cirinya delta P-nya ini naik secara perlahan. Kalau misalnya naiknya gini tiba-tiba begini, wah itu udah berarti udah harus disadun ya gitu. Kalau dipaksakan bisa berbahaya ini ya gitu. Nah, seperti itu ya gitu. Jadi partikel pilur cooking itu begitu biasanya ya gitu. Pan gitu ya gitu. Kalau secara tadi secara performa ya itu tadi bisa dilihat dari konversi begitu ya. Gimana konversinya? Jadi bisa dilihat dari konversi, ada aktivasi kata itu berbasis konversi atau berbasis alat instrumen yang terpasang di reaktor itu bisa dideteksi gitu ya. Suhunya turun turun apa naiknya lama atau delta P-nya naiknya cepat gitu nah, ada banyak faktor gitu yang bisa dijadikan sebagai tanda-tanda awal terjadinya deaktivasi katalis. Nah, kalau polling itu secara visual begini ya. Karbon-karbon itu memang katalis gitu ya. Karbon-karbon tadi menyelinap gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau ini penuh begini, ini penuh ya udah terjadi plugging toh. Kalau misalkan masih masih gini ini nanti channeling dia terus kemana-mana naik seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah penuh ya plugging dia nggak bisa gerak gitu ya gitu. Nah seperti itu. Jadi terjadi bisa terjadi penutupan sisi aktif, bisa juga terjadi blocking dan seterusnya gitu ya. Nah kemudian komponen polarisasi. Jadi ini juga tidak diinginkan. Mungkin kebiasaan biasanya terjadi karena suhu yang terlalu tinggi ya gitu. Nih. Peningkatan suhu yang ekstrim ya, elevasi suhu terlalu ekstrim sehingga menyebabkan komponen aktif bahkan promotornya sendiri bisa lepas begitu ya gitu. Nah, dampaknya tidak baik begitu ya buat apa namanya performa proses sendiri tidak baik ya. Kemudian perubahan fase. Perubahan fase juga akibat daripada perubahan suhu yang terlalu ekstrim ya. Itu juga dihindari gitu ya. Karena perubahan fase itu menyebabkan sintering atau dia menjadi lebih kecil. Nah, menjadi seperti ini. Jadi cara untuk terjadi centering itu ada dua, ya. Misalkan ini ada katalis satu, katalis dua, ya. Suhunya terlalu tinggi nih, udah lembek nih, karena ada tekanan dari sana. Karena ini kan bergerak ya, si gas itu gerak nekan ke sana, yang sini juga nekan ke sana, yang ke sini juga nekan ke sana, dan seterusnya. Jadi satu seret, ya, nempel begini. Terus jadinya begini, atau nah atau nih ya, nah karena karena apa terjadi perubahan fase salurnya, satunya dia menguap nempel ke yang di sini. Makin lama makin kecil, makin lama makin kecil nempel semua jadi ini. Gitu. Ada dua jenis ya, gitu. Bisa migrasi atau transfer interpartikel. Itu ada dua jenis terjadinya sintering gitu ya, gitu. Nah, ini hasil observasi yang bisa menjadi pembelajaran buat kita gitu ya. Nah,
Kadang-kadang kita melakukan operasional itu eh, hanya berpaku pada suatu konsep keilmuan, ya, satu konsep keilmuan. Misalkan kita ambil dari konsep teknik reaksi kimia, bahwa kalau kalau suhu reaksi dinaikkan, maka laju reaksi akan meningkat, benar dari situ ya, gitu. Tetapi kita lupa bahwa katalis itu ada titik maksimalnya yang tidak bisa ditawar-tawar lagi begitu ya, gitu. Ibarat Anda sendiri misalkan, Anda badan Anda misalkan 50 kilo. Nah, normal mengangkat beban buat Anda itu maksimal misalkan 45 kilo. Ya. Nah, maka Anda akan efektif bekerja itu kalau disuruh membawa barang ya maksimal 45 kilo. Lebih dari itu lebih bagus lagi kan gitu ya. Nanti lap time-nya akan lama begitu ya. Tapi kalau Anda sering disuruh untuk mengangkat barang di atas 45 kilo, misalkan 48 kilo, ya kuat, nggak ada masalah gitu ya gitu. Tetapi ya maka kekuatan Anda lah akan berkurang, yang biasanya 45 kilo Anda bisa bisa apa namanya? Bisa mengangkat barang itu dalam satu hari penuh bisa kuat gitu ya, nggak ada masalah. Tapi kalau di atas 45 kilo, misal 48, mungkin 2 jam Anda udah ngos-ngosan gitu ya. Nah, seperti juga katalis begitu gitu ya gitu. Jangan dilihat dari kemampuan angkatnya tadi, tadi yang 45 kilo sama 48 kilo tadi saya ilustrasikan dengan konversi ya. Jadi menaikkan konversi tanpa memperhitungkan karakteristik dari katalis dengan cara meningkatkan suhu misalkan itu secara eh, dampak jangka pendek positif karena mampu meningkatkan laju reaksi dan konversi yang dihasilkan juga banyak, produk juga banyak. Tetapi itu jangka panjang itu negatif ya. Nah, seperti ini Anda lihat ya. Ketika dilakukan pada suhu 650, dia turunnya pelan ya. Ter- terkait ini ya. Jadi penurunan ukuran apa si katalis pelan, ya pelan ini, ya gitu. Nah pelan dia, 700 makin kencang dia, gitu ya. 150 makin kencang gitu ya, gitu. Nah kalau lama-lama yang terjadi, ini yang berkurang tadi kemana? Jadi itu jadi bubuk ya. Nah itu menutup ini nanti. Jadi yang awalnya misalkan porositas antar kalis segini nanti nempel di sini, di sini, lama-lama terjadi ini yang plugging gitu ya. Nah, itu yang tidak diinginkan. Ya, seperti itu. Jadi, kalau sesekali, misalkan saya beri contoh tadi, si A, normalnya 45 kilo disuruh ngangkat 48 kilo sekali 2 kali nggak masalah. Misalkan lagi banyak permintaan produk, gitu ya, akhir tahun, digeber lah, apa, laju reaksinya eh, mendekati titik maksimalnya misalkan ya nggak apa-apa sekali 2 kali mah gitu ya. Tapi kalau sering-sering dalam waktu yang lama bisa rusak tuh katalis. Nah, ini yang perlu juga Anda ketahui gitu ya untuk menghindari terjadinya apa namanya sintering tadi, Anda harus cek ya materi-materi yang terlibat dalam katalis itu apa aja. Misalkan ada CU misalkan. CU itu dia melting point-nya pada suhu berapa? Oh, ternyata suhunya TMP ini melting point ya. 1356 Kelvin. Oke, berarti suhu tinggi ya, tapi jangan lebih dari itu karena kalau lebih dari itu nanti dia bahkan pada suhu ini juga udah melting gitu ya. Jadi di bawah itulah melakukannya ya, melakukan reaksinya. Itu dari segi apa namanya sisi aktifnya misalkan. Supportnya gimana? Nah, ya kan supportnya cuma 300 Celcius ya, berarti ya lakukan reaksi itu pada suhu maksimal di bawah 300 Celcius walaupun secara melting point CU-nya sebagai sisi aktif kuat, tapi supportnya nggak kuat gitu ya, percuma saja gitu ya gitu. Meleleh nanti si supportnya, ya percuma jadi tidak berfungsi CU-nya sebagai sisi aktifnya begitu ya. Seperti itu. Jadi karakter senyawa-senyawa yang terlibat di dalam katalis Anda harus tahu gitu ya. Kemudian juga harus tahu karakteristiknya, melting point-nya berapa dan seterusnya Anda harus tahu sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihindari. Nah, contohnya
kompor fermentasi seperti ini ya. Jadi yang awalnya yang garis tanpa putus-putus itu adalah fresh ya. Nah, seperti ini ya. Tiba-tiba dengan berjalan waktu dia terjadi formasi suatu bentuk formasi yang mengiring dalam suatu proses. Jadi seperti ini toh, gitu. Yang menyebabkan apa namanya sisi aktifnya tertutupi ya, sehingga performa daripada katalis akan mengalami penurunan gitu ya, gitu. Di sini juga disebutkan bahwa support formasi biasanya juga berdampak pada hilangnya ukuran pori ya. Artinya ukuran porinya mengalami penurunan menjadi lebih kecil ya. Dan biasanya diiring dengan terjadinya sintering gitu ya, gitu. Nah, terkait dengan compound formation seperti ini ya. Ini misalkan MM ini adalah supportnya misalkan ya. Kemudian sisi aktifnya adalah C C C C C ini ya. Ini sisi aktifnya C C C. Tiba-tiba dia berinteraksi dengan dalam waktu di situ ternyata C ini dia sangat reaktif dengan oksigen ya. Nah, terus dia berinteraksi lama sehingga dia nanti membentuk suatu kesatuan seperti ini yang ada di sini ya. Ini kan yang cuma ilustrasi dipecah sama dia, tapi kejadiannya itu posisinya ada di sini semua. Nah, menjadi apa? Yang harusnya misalkan A ini bereaksi dengan ini, dia udah tutupi sama ini gitu ya, gitu. Yang mungkin masih ada lah C yang di sini. Nah, dia tinggal C yang C yang ini yang aktif. Nah, ini masuk ke sini gitu ya, gitu. Kalau ini juga ada oksigen, ya udah ya menjadi tidak tidak berfungsi lagi katalisnya gitu ya, membentuk formasi baru gitu ya, gitu. Nah, itu tidak dihindari. Jadi kita juga harus tahu ya. Jadi misalkan si aktifnya C. C ini bisa menyembuhkan formasi baru tidak gitu ya. Oh bisa dengan oksigen misalkan. Wah berarti sebisa mungkin di dalam sisi reaksi itu hindari terjadinya atau terbentuknya oksigen di dalam proses reaksi. Misalkan dipasang apa namanya zat inert, misalkan ya zat inert tuh. Kalau misalkan untuk menghindari udara masuk misalkan. Atau kalau misalkan di dalam reaktan ada, nah kita bisa pasang antioksidan oksidan misalkan ya. Jadi si oksigen yang ada di bahan baku akan berinteraksi dengan zat antioksidan tersebut ya, gitu sehingga dia tidak akan berinteraksi dengan C yang ada di katalis ini misalkan gitu ya. Nah, itu. Betul. Jadi kita harus pintar-pintar memahami apa ya karakteristik dari katalis sehingga potensi terjadi deaktivasi itu akan kecil. Nah, poisoning ini salah satunya ya, ada juga ada poisoning. Nah, poisoning itu umumnya terjadi secara kimia ya, gitu. Ini misalnya contohnya seperti ini ya. Nah, sulfur ini, sulfur ya. Ini poisoning adalah sulfur ya, atom atom sulfur di mana sisi aktifnya adalah logam ya, logam. Nah, dia akan memenuhi daripada sisi aktifnya ini ya. Dia itu memenuhi gitu ya. Nah, ini sulfur ini ya, sulfur. Nah, ini misalkan ini ininya apa namanya? Si aktifnya. Memenuhi itu lama-lama ya udah jadi tidak berfungsi. Nah, itu salah satu penyebabnya. Nah, poisoning poisoning juga bisa tercipta dari reaksi samping yang terjadi. Nah, ini kasusnya misalkan R reaktan menjadi produk, ya, reaktan menjadi produk. Nah, kalau yang kasus satu ini reaktan menjadi produk, nah ini ada impurities X, X berinteraksi dengan katalis. Nah, X-nya inilah yang nutup-nutupin ini ya, gitu. Jadi ber, apa yang harusnya katalis yang berfungsi menjadi tidak berfungsi begitu ya, gitu. Atau ini kasusnya yang ini R menjadi produk satu ya, R juga menjadi produk dua. Nah, produk dua ini hasil pada reaksi samping. Nah, ini positioning itu bisa terbentuk juga atau dari reaksi antara ini jadi produk satu jadi produk dua.
Nah, produk 2 ini sebagai positioning, jadi reaksi berlanjut. Nah, kalau kita sudah tahu secara karakteristik reaksi yang terjadi dalam suatu reaksi dan kita bisa menelaah dengan baik, kira-kira katalis kita pakai apa? Nah, reaksi yang terjadi bagaimana? Bahan bakunya bagaimana? Misalkan dari bahan baku kok sudah ada positioningnya, oh berarti di treatment dulu nih sebelum masuk katalis. Sebelum masuk reaktor gitu ya, gitu. Itu kalau dari bahan baku. Kalau dari reaksi samping, waduh ini ada dua reaksi terjadi misalkan. Nah, reaksi tadi R menjadi P1, R menjadi P2. Nah, kita harus tahu tuh R menjadi P2 itu terjadi pada suhu berapa. Misalkan R menjadi P1 suhu 100, R menjadi P2 110. Jadi jangan pernah menaikkan suhu reaksi sampai dengan 110 karena akan membentuk produk P2. P2 itu adalah position katalis. Berarti kita harus hindari itu. Begitu pula yang ketiga, produk utama P1, tapi dia akan terurai menjadi P2 kalau suhunya minimal